Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng, finance, research, dan hospitality. Kita masih di MKU Money Market, sesi 25 dengan topik menentukan besaran risiko suku bunga bagian kedua dengan pendekatan the duration model. The duration model pembahasannya adalah duration merupakan jangka waktu jatuh tempo rata suatu aset atau liabilitas. Atau secara teknis, waktu rata timbang hingga jatuh tempo menggunakan nilai kas sekarang arus kas aset atau arus kas liability sebagai bobotnya. Duration merupakan suatu ukuran langsung atas kepekaan tingkat suku bunga atau elastisitas suatu aset atau liabilitas terhadap suku bunga. Dengan lain perkataan, makin besar D dalam kurung duration suatu aset atau liabilitas, makin peka harga aset atau liabilitas tersebut terhadap perubahan atau gejolak tingkat suku bunga. Formula yang lazim digunakan untuk menentukan duration adalah D sama dengan sigma T dari 1 sampai ke N, cash flow T kali diskon faktor T dibagi sigma T dari 1 sampai ke N, cash flow pada T kali diskon faktor T sama dengan sigma T dari 1 sampai ke N present value T1 dibagi sigma T dari 1 sampai ke N present value T. Dengan duration obligasi untuk 6 tahun dengan 8% kupon menghasilkan, perhatikan tabel berikut untuk hasil dari obligasi yang dimaksud. Jadi T time-nya dari 1 sampai dengan 6, cash flow dari tahun pertama sampai ke 6, diskon faktor dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-6, dan perkalian antara cash flow kali diskon faktor. Jadi pada tahun pertama cash flow-nya 80 karena bunganya 8%. Diskon faktornya adalah untuk tahun pertama 9,9529. Dengan demikian cash flow pada tahun pertama dikalikan dengan diskon faktor pada tahun pertama sama dengan 74,04. Dengan demikian cash flow pada tahun pertama kali diskon faktor tahun pertama adalah 74,04. Pada tahun kedua cash flow-nya 80 tetap, diskon faktornya 0,8573. Dengan demikian cash flow kalikan diskon faktor pada tahun kedua 68,59. Dengan demikian cash flow dari perkalian tahun pertama dengan diskon faktor dan tahun kedua menjadi 137,18. Itu didapat dari 2 kali 68 kali 0,59. Tahun ketiga cash flow-nya 80, diskon faktornya 0,7938. Cash flow dikalikan dengan diskon faktor sama dengan 63,51, akan didapatkan cash flow kali diskon faktor pada tahun ketiga 190,53. Demikian selanjutnya sampai dengan tahun ke-6. Dengan demikian totalnya adalah cash flow kali diskon faktor sama dengan 1000, sedangkan cash flow kali diskon faktor kali dengan T sama dengan ke-6 sama dengan 4992,71. Dengan demikian durasinya adalah 4992,71 yang merupakan penjumlahan cash flow kali diskon faktor sampai dengan tahun ke-6 dibagi dengan 1000 yang merupakan penjumlahan dari cash flow kali diskon faktor sama dengan 4,993 tahun. Makna dari D atau duration sama dengan 4,99 tahun adalah bahwa obligasi atau aset dimaksud terpapar atau peka terhadap gejolak suku bunga selama 4,933 tahun. Seperti dinyatakan pada slide sebelumnya, bahwa makin besar D, makin lama jangka waktu keterpaparan suatu aset atau dalam kurung liabilitas terhadap gejolak atau perubahan suku bunga. Selanjutnya kita akan bahas hubungan antara duration dan suku bunga, yaitu delta P dibagi dengan P sama dengan minus D kali delta R dibagi 1 plus R. Dengan catatan I dan R adalah simbol suku bunga yang bisa diterapkan secara bergantian. Formula di atas menyatakan bahwa risiko suku bunga instrumen keuangan berbanding terbalik proporsional secara langsung dengan besaran D.
Suatu instrumen keuangan dengan D sama dengan 2 mengandung arti bahwa risikonya 2 kali lipat dengan instrumen keuangan dengan D sama dengan 1. Pada slide sebelumnya ditentukan obligasi 6 tahun 8%. D sama dengan 4,933 tahun. Bila diasumsikan hasil atau yield meningkat 1 basis point atau dalam kurung 1 per 100 dari 1%, dari 8% ke 8,01%, maka delta P per P sama dengan minus dalam kurung 4,99 yaitu besaran D kali dalam kurung 0,0001 dibagi 1,08 sama dengan minus 0,000462 sama dengan minus 0,0462%. Harga obligasi semula 1.000 yang merupakan nilai kas sekarang untuk jangka waktu 6 tahun dengan kupon 8% dan yield 8%. Dengan menerapkan formula D, dapat diprediksi bahwa harga obligasi dimaksud turun menjadi 9,538 sebagai dampak kenaikan yield sebesar 1 basis point. Selanjutnya kita bahas duration gap. Duration gap dalam kurung DG mengukur mismatch antara D aset dan D liabilitas. Secara teoritis, DG mengungkapkan indeks keterpaparan suku bunga untuk kekayaan atau net worth suatu lembaga keuangan. Jadi, DG sama dengan D aset minus dalam kurung L liabilities per aset A kali DL. Dengan penjelasan A sama dengan market price of asset, harga pasar dari aset, L sama dengan harga pasar dari liabilities, DA adalah aset duration dari aset dan DL adalah duration dari liabilities. Pada formula 1 slide di atas, D aset dan D liabilities dihitung menerapkan harga pasar rata tertimbang. Dampak dari perubahan suku bunga terhadap net worth dihitung dengan formula di bawah ini. Delta net worth per A sama dengan minus DG kali delta I per 1 plus I. Delta NW atau delta net worth adalah perubahan dari net worth. Demikian sesi ini, silakan melanjutkan ke sesi selanjutnya, menentukan besaran risiko suku bunga bagian ketiga, the repricing model.